Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai hidup kami, sehingga kami boleh bisa menikmati anugerah Tuhan hingga saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati hidup kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 1 dan kedua. Mazmur 125 ayat 1 dan kedua. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan mengatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. So, Tuhan mengumpamakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion. Gunung kalau kita melihat adalah bentuknya itu tidak bisa berpindah-pindah. Tempatnya itu tetap di situ dari dulu sekarang dan sampai selama-lama pun tetap di situ, tidak akan pindah kemana-mana. Sama halnya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan engkau seperti gunung batu Sion yang tidak pernah goyah. Gunung batu Sion yang tidak pernah goyah, yang tetap untuk selama-lamanya, yang tidak akan pernah tergantikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengoreksi hidup kita saat ini. Mari kita melihat kembali hidup kita. Apakah iman kepercayaan saya, apakah hidup saya ini benar-benar seperti gunung batu Sion? Benar-benar seperti gunung yang teguh, gunung yang kokoh. Ataukah seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali kita menduakan Tuhan. Sebentar kita percaya, sebentar kita mengeluh kepada Tuhan. Sebentar kita mengatakan saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebentar kita menjauh daripada Tuhan.
Sebentar kita mengatakan saya mau berdoa, sebentar kita mulai melupakan doa. Sebentar kita mengatakan saya mau merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah kita dikatakan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kita adalah orang yang kokoh kepada Tuhan kalau hidup dan perbuatan kita tidak menunjukkan sebuah perubahan. Banyak orang Kristen mengatakan saya orang Kristen sungguh-sungguh, saya orang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada yang mengajak saya untuk pergi, saya tetap kokoh kepada Tuhan. Tetapi mereka jarang ke gereja, tetapi mereka jarang berdoa, mereka jarang merenungkan firman Tuhan. Apakah mereka masih bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bukan hanya tetap kita mengatakan saya tetap percaya, saya tidak berpindah agama. Bukan soal itu. Tetapi orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Orang yang mau mengubah hidupnya demi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang kedua mengatakan Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita mau mengatakan saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, di ayat yang kedua mengatakan Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita mau mengatakan saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang begitu luar biasa, ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, dia mengatakan Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Tuhan mengatakan aku akan menjaga engkau, aku akan mengelilingi engkau, aku akan menudungi engkau, aku akan memberikan ketenangan kepada engkau. Aku akan seperti gunung yang akan mengelilingi engkau. Kalau gunung yang mengelilingi kita, mau dari ujung sana ditembusin anak panah pun gak akan pernah sampai. Ketika dari sana pun ada tembak api yang akan mengusuk kita, kita berada di tengah-tengah. Diibaratkan kita ada di tengah-tengah dan kita dikelilingi oleh gunung-gunung. Bahkan ketika ada tembak api yang datang sekalipun, tidak akan pernah tembus. Kenapa? Karena Tuhan menjaga orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Ini janji Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menerima janji Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bagaimana mungkin Tuhan mau mendekatkan diri kepada orang yang sering kali mendukakan hati Tuhan? Memang Tuhan itu pengampun dan penyayang. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tapi Tuhan juga adil dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun ketika kita melakukan kesalahan. Biarin aja anak saya melakukan kesalahan. Dia masih anak kecil. Dia masih makanannya masih bubur, bukan makanan keras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menghajar kita ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan pasti akan memberikan kita kepada jalan yang benar. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini jangan keraskan hati kita. Tetap lakukan firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mengibaratkan orang-orang yang percaya kepadanya itu seperti gunung. Mari kita jadi seperti gunung yang benar-benar kokoh, yang benar-benar teguh, yang tidak pernah ditembus oleh apapun. Ketika ada hal apapun yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap kokoh. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah pelindung kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita mau sama-sama mengoreksi hidup kita, mengoreksi setiap hati kita, pikiran kita, perbuatan kita saat ini.
Saya percaya Tuhan mengatakan engkau akan seperti Yerusalem, dan Tuhan akan seperti gunung-gunung yang akan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.